Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waqif Asyah dari kelas 8E. Saya akan mempresentasikan akhlak tercela terhadap sesama. Akhlak tercela terhadap sesama adalah perbuatan seseorang kepada orang lain yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Akhlak tercela terhadap sesama dibedakan menjadi hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah, dan godok. Hasad adalah perasaan dengki atau iri hati yang melihat orang lain memiliki kelebihan atau keuntungan lebih dibanding dirinya. Timbulnya sifat hasad pada dirinya seseorang dapat ditandai dengan perasaan tidak suka yang tumbuh di hatinya kepada orang lain. Untuk memuaskan perasaan tidak suka ini, dia akan selalu mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain tanpa memperhatikan kesalahan dan kekurangan yang ada di dirinya sendiri. Kebahagiaan tidak dirasakan karena banyaknya harta dan keturunan yang dimiliki seseorang. Harta dan keturunan, banyak harta dan keturunan memang penting, tapi bukanlah yang terpenting. Sebaiknya, kebahagiaan akan muncul dari hati seseorang yang senantiasa menerima dan menyukuri apa yang Allah berikan. Selain menimbulkan ketentraman di hati, rasa syukur juga dapat menghindari sifat hasad. Larangan hasad terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, "Wala tatamana ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'di," yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai oleh Allah. Kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Selanjutnya, kita beralih ke dendam. Dendam adalah rasa marah yang tidak terlampiaskan, yang tersimpan di dalam hati. Gejolak perasaan seperti inilah yang kemudian disebut dengan dendam. Dendam juga dapat diartikan dengan kehendakan luar biasa untuk membalas sifat yang dikhianati dan disakiti oleh orang lain. Sifat dendam hanya membawa keburukan. Dia akan membuat menderitakan, tidak dapat mengembangkan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik secara positif. Pendendam adalah orang yang dibenci oleh Allah, yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah sebagai berikut: "Abghadu rijali illallahi aladu khosmi," yang artinya, orang-orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling pendendam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kita beralih ke ghibah. Ghibah adalah menggunjing. Ghibah atau menggunjing adalah perilaku membicarakan sesuatu pada diri orang lain. Dan jika orang tersebut mendengarnya, dia tidak akan merasa senang. Sesuatu yang dibicarakan dalam ghibah adalah hal yang benar adanya. Sedangkan jika yang dibicarakan tidak benar, maka orang yang membicarakan tersebut telah berbuat fitnah. Larangan ghibah terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Wala yaqtab ba'dukum ba'don," yang artinya, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, kita beralih ke fitnah. Fitnah adalah perbuatan membicarakan orang lain dengan maksud untuk menjatuhkan martabat orang tersebut. Memfitnah berarti membicarakan mengenai sesuatu yang tidak sebenarnya pada diri seseorang. Bagi kita, untuk mengeluarkan jiwa dan kegelapan pada cahaya, kita harus memperluaskan segala pikiran yang mulia di dalam hati. Kita juga menangkis berbagai gagasan atau niat yang merusak dengan menjaga lidah kita dari fitnah. Berarti
itu mengambil langkah pertama kita untuk bahagia. Kita dapat merasakan itu dengan memperbaiki hak-hak orang lain. Larangan fitnah terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ta'nibu katsira minan dzanni ila ba'da dzanni ismu wala tajassasu wala yaktab ya'dukum ba'do, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangka-sangka, dugaan terhadap sesama muslim, karena sebagian sangka-sangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari aib orang lain, dan janganlah setengah kamu mengumpat yang lain. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya kita beralih ke namimah. Namimah itu adu domba. Adu domba itu akal tercela. Rakyat Indonesia itu pernah diadu domba oleh bangsa Belanda, yang itu kita sengsara karena diadu domba. Perilaku ini biasa dimunculkan karena perasaan iri hati dan dengki terhadap keberuntungan yang dimiliki orang lain. Pelaku namimah juga cenderung menghasut orang lain agar ikut menjatuhkan orang yang tidak disukai dengan memancing permusuhan di antara mereka. Setelah timbul percocokan antara pihak yang diadu domba, pelaku yang akan memanasi mereka dengan fitnah atau kebohongan hingga hancur salah satu bahkan seluruh pihak tersebut. Kita lanjut ke godop. Godop berarti marah. Sebuah luapan emosi yang lebih sering ditimbulkan oleh hawa nafsu. Misalnya karena merasa disepelekan, disalahkan dan sebagainya. Marah juga bisa disebabkan alasan agama. Marah juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu tingkatan rendah. Biasa seseorang itu tidak menampilkan sikap marahnya. Yang kedua, tingkatan sedang. Sikap sedang ini, seseorang biasanya disebut dengan marah yang wajar. Walaupun dia marah, dia masih sanggup menahan dirinya. Yang ketiga itu tingkatan tinggi. Tingkatan tinggi ini marah yang berlebihan, yang dilandasi oleh hawa nafsu dan setan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.